Ya, berdoa selesai. Oke, sambil menunggu yang lain, apakah ada pertanyaan terkait materi kita yang kemarin ya? Kemarin cukup ini ya, cukup ini saya udah ngeliat juga tugas-tugasnya. Cukup oke tugas-tugasnya. Saya rasa semuanya sudah bisa memahami ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau Mas di sini mau bertanya Mas, Oh ya, silakan. eh, penggunaan kita mencari tahu al income itu sama volume itu buat apa ya Mas? Makasih Mas. Apa? Sorry, sorry. Eh, Kegunaan kita mencari tahu income income sama volume itu buat apa Mas? Ya, oke. Masih ada yang bingung alin title dan volume. Bertanya untuk skornya alin title dibagi volume. Ya, kalau skor 1,7 itu termasuk apa ya? Termasuk mudah ya. Jadi 2 sampai 10 itu mudah. 2 sampai 10 mudah. Oke, takut salah. Oke. Nah, ini masih banyak yang bertanya tentang yang kemarin ya. Saya berarti sedikit mengulas tentang yang kemarin ya. Kalau skornya 1, pas itu termasuk golden keyword ya, masuk ke dalam golden keyword ya. Sebenarnya masuk ke mudah sih ya, mudah. Kalau 0, baru golden keyword. Oke, untuk cara mengetahui volume kan ada banyak website yang bisa membantu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Volumenya 0, nggak bisa dibagi. Ya, kalau 0 berarti query-nya belum cukup untuk ditampilkan datanya. Mungkin ada yang nyari per bulan berapa, tapi sistem apa platform pencarian volume itu belum bisa narik data berapa yang mencari itu per bulannya. Biasanya query-nya seperti itu. Kalau tools yang berbayar gitu hasilnya bisa lebih akurat ya. Tools yang berbayar gitu ya lebih bisa jadi lebih akurat. Yang kedua dia lebih banyak variabel datanya dan juga lebih bisa banyak mencari ya. Contoh keyword everywhere. Kita beli cukup $10 aja itu bisa nyari kata sampai 100.000 kata lebih ya. Keyword everywhere. Oke. Kalau golden keyword banyak yang cari, tapi juga banyak yang buat. Gimana tuh Mas? Apakah tetap bisa digunakan? Bisa digunakan, tapi biasanya persaingannya lebih besar, kompetisinya besar. Misalnya, alin title-nya ada 1.000, yang mencari 1.500. Nah, itu kan besar ya. Tapi itu tetap dalam golden keyword. Pasti skornya di bawah 1. Nah, itu berarti kompetisinya berat juga ya. Bisa jadi itu berat. Ya, contoh produk apa? Contoh eh, produk skincare itu berat.
Oke. Nah, saya sedikit mengulang ya, bagaimana sedikit mengulas lagi. Oh ya, hari ini sebenarnya ada dua pembahasan yang mau saya bahas. Yang pertama adalah saya mau membahas tentang kata kunci untuk properti. Ya, kata kunci untuk properti dan juga bagaimana cara kita memilih marketplace untuk kita jualan properti. Lalu saya akan mau bahas tentang Google Google Business Go atau Google Maps ya. Kita bahas dua dua hal itu. Oke, nah jadi kan kita bikin keyword-keyword seperti ini ya teman-teman ya. Saya sedikit membahas lagi tentang how to ya, gamis. Ya. Mungkin saya mau riset yang lain ya. Misalnya, oke. Nah, pertama saya akan buka google.com ya, seperti biasa. Saya kembangkan kata kuncinya ya. Misalnya nih, saya lagi ada produk nih ya, produk. Jadi sebenarnya kita butuh membiasakan diri ya. Oke, paste ya. Seperti biasa A ya. Dia ada dua kata kunci sih ya. Ya, atau krim otot ya. Oke, krim otot ternyata nggak begitu banyak ya. Saya ambil ya. Nah, lalu eh, kita pilih ya, seleksi kata kunci yang menurut kita potensial ya.
Minyak urut panas nih oke ya. Aromaterapi ya. Minyak urut ampuh nih oke ya. Minyak urut alami boleh nih ya. Minyak urut badan ya. Otot, nyeri otot ya. Maerot ya. Baik yang nyeri juga ya. Oke, dicari ya. Oke, lalu kalau sudah, kemana kita ya? Kita cari alin title-nya ya. Misalnya, minyak urut otot ya. Nah, kalau saya tidak menggunakan alin title, maka hasilnya banyak ya. Kalau saya pakai al in title, titik dua, spasi, nah maka tampilnya segini ya, 1270. Masukkan ya. Tadi apa? Minyak urut otot ya. 1270 ya. Terlalu panjang. Minyak urut oil ya, cari ya. 8490. Oke, 84. Banyak juga ya pasarnya ya. Untuk otot 146. Oke, 146 minyak urut panas. Panas 2620 ya. Minyak urut aromaterapi 337. Minyak urut ampuh 358. Minyak urut alami 1320. Minyak urut badan 11060 ya. Minyak urut bio herbal 309. Minyak urut di apotik 6. Krim nyeri otot 5980. Oke ya. Lalu volumenya dicari ya dengan menggunakan apa? Semrush ya. Tadi penjelasan alien title apa ya? Ini artinya ketika kita tidak mencari menggunakan alien title, maka yang tampil adalah pencarian untuk link, judul, dan deskripsi.
Ketika kita mencari all in title, maka Google akan mencari spesifik ya, spesifik untuk judul website yang ada kata kunci yang kita cari ya. Oke, 5980 ya. Nah, lalu jangan lupa kita menggunakan SEMrush sebagai ini ya. Nah, lalu klik keyword overview ya. Kita masukkan kata kuncinya ya. Ini saya udah kena trial ya. Nah, kalau kena trial pakai yang mana? Bisa menggunakan word tracker ya. Kalau word tracker nggak bisa juga pakai yang lain ya. Nah, ini free 11 kali ya. Ubah ke Indonesia ya. Bisa nggak nih? Kalau dikunci berarti percuma juga nih ya. Wah, dikunci. Nah, ini bisa free 7 hari tapi menggunakan email ya, daftar ya. Oke, pakai SEMrush Premium yang kantor. Jadi aman buat praktek ya. Waduh, itu udah enak banget itu ya. Kalau ada seperti itu, ya nggak apa-apa ya. Oke, bisa menggunakan WordStream ya, bikin keyword ya, ubah Indonesia. Nah, 390 ya. Nah, ini monthly search volume ya. Artinya pencarian rata-rata bulanan ya. Oke, minyak urut aromaterapi. Contoh ya, kopi lagi. 90 ya. Oke, 30 ya. Caranya seperti itu ya. Oke, ini juga 30. Lalu kalau sudah tinggal diapakan ya? A per V ya sama dengan A per V ya, jangan lupa. Nah, ini 6,7 ya. 3,7. 4 ya. Nah, ini nggak ada golden keyword ya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa cari lagi ya. Keywordnya belum banyak. Nah, jadi volume ini rata-rata per bulan. Alintatel ini adalah pencarian dengan judul spesifik dari kata kunci yang kita cari ya. Lalu kita tentukan skornya dan kita udah tahu kekuatan kata kunci ini berapa bagus potensinya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa penjelasannya sudah ini ya, tinggal diulang-ulang aja, teman-teman. Gimana cara meresearchnya? Oke. Nah, selanjutnya saya mau bahas nih yang ini ya, mau bahas
kata kunci properti ya. Oke, nah ini saya bahas ya. Oke, kata kunci untuk properti ya. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menentukan platform untuk berjualan properti ya. Nah, di Indonesia ini ada rumah.com, ada rumah123.com, ada olx.com, kadang properti juga di Facebook Marketplace ya. Kadang juga di eh, ada lagi yang tahu jualan rumah di mana aja ya. Nah, kita bisa ya mencari tahu ya apa traffic platform dengan menggunakan similar web namanya ya. Similar web ya. Ya, Pinhome juga ya, Pinhome. Nah, lalu bagaimana kita kunjungannya? Kita ke similarweb.com ya. Nah, apa itu similar web? Nah, ini adalah sebuah platform, sebuah website untuk melihat traffic ya, salah satunya traffic atau menganalisis sebuah website, kekuatannya seperti apa website itu ya. Contoh, saya buka rumah.com ya, saya klik search ya. Oke, di sini tampil nih analitik tentang apa website dari rumah.com ini ya. Tahun berapa dibuatnya ya, berapa karyawan ya. Lalu apa? Dia website dari mana ya? Revenue-nya berapa dolar ya? Industri apa website ini ya? Ini tampil ya. Nah, ini meta description-nya juga keluar ya. Dapatkan info seputar rumah dijual, cari kontrakan, sewa apartemen dan jual tanah hanya di rumah.com plus panduan lengkap seputar jual beli properti ya. Nah, di sini kelihatan nih total visit ya. Nah, sum of all visit on desktop and mobile from the last month. Jadi ini adalah sum ya. Sum ini total dari kunjungan ya dari bulan terakhir ya. Bulan terakhir apa? Sekarang April. Maret berarti bulan Maret lalu itu kunjungannya 6,7 juta visitor di website rumah.com ya. Nah, ini analitiknya ya. Ya, ini negara mana aja yang mengunjungi rumah.com ya, Malaysia, Singapura, United States, Jerman ya, Indonesia paling banyak ya. Lalu secara demografi usia ya. Jadi kunjung di usia 18-24 dan 25-34 ya. Kita bisa menganalisis di sini apakah usia-usia yang ada di sini usia potensial pembeli rumah ya. Dan lihat perbandingannya. Perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen ya. Bisa sedalam itu di sini ya. Nah, lalu top rumah.com audience interest ya. Jadi ketertarikan dari audiensnya ini ya, dan juga dia mengunjungi website yang lainnya apa aja. Nah, ini dia mengunjungi Lamudi, Rumah 123 ya, Rumah Traffic ya,
OLX, berita 99.co ya, dan lain sebagainya. Nah ini ya. Jadi di sini kelihatan kompetitor dari si rumah.com ini siapa aja dan berapa banyak pengunjungnya ya, monthly visit ya. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa melihat nih ya. Kita sudah bisa melihat kalau monthly visitnya yang banyak yang mana ya. Di sini saya ngelihat yang banyak nih ini nih 99.co nih ya. Nah, ini silakan nih kalau mau compare klik aja compare to 99.co ya. Nah, ini global ranknya nih 6.000, global global ranknya 10.000. Rank itu makin dikit angkanya makin bagus ya, bukan sebaliknya. Nah, ini. Nah, kategori rank last month. Ternyata kalau ketika website rumah.com dibandingkan dengan 99.com, yang menang 99.com. Ya, oke. Nah, ini dilihat juga nih ya. Gapnya jauh banget, 50% ya. Januari ya, Februari, Maret tetap kalah si rumah.com. Nah, sehingga teman-teman di sini saya punya kesimpulan ya. Ketika saya sebagai agensi properti ya atau sebagai agensi pemasaran rumah ya atau aset-aset bangunan ya, saya akan memilih 99.co atau rumah.co ya. Di sini saya sudah punya keputusan. Yang saya ambil adalah 99.co. Ya, kita lihat websitenya 99.co ya. Nah, ini ya, websitenya ya. Nah, secara traffic ternyata lebih besar, lebih banyak ya daripada rumah.com ya. Oke, nah berarti gimana apa cara kita bermainnya? Kalau mau kita hajar semua boleh nggak? Boleh. Ya, kita hajar semua boleh nggak? Boleh. Misalnya kita minta budget atau kita bilang ke klien, Pak, untuk jasa perumahan saya kena biaya, Pak, atau kena sekian persen, Pak, dari penjualan. Dan kita akan mengiklankan di beberapa website. Websitenya apa saja? Nah ini, ya, Lamudi, Rumah.com. Jadi kalau agensi properti itu dia punya package-package sendiri nih. Ya, misalkan saya jualan rumah second, saya akan iklankan di berbagai platform. Ya, tapi di sini saya melihat potensinya. Saya akan fokuskan ke yang mana berdasarkan analisa ini. Ya, kalau yang analisanya jelek ya, misalnya, bukan berarti trafficnya nggak bagus. Ya, bisa jadi trafficnya itu banyak, tapi pembelinya nggak ada juga juga ada ya. Jadi setiap platform ini beda-beda juga karakteristiknya. Ya, atau saya misalkan saya mau mainkan di lamudi.co.id, monggo silakan. Atau OLX, Pak. Oke, OLX juga boleh. Misalkan saya buka OLX, ya. Nah, ini juga sebenarnya bagus ya, banyak. Oh, OLX.co.id ya. Salah. Nah, ini ya. Berarti kalau kalau di OLX dia akan masuk di listing di ini ya, di bagian properti sini ya. Nah, ini defaultnya. Ketika kita posting misal di OLX, dia secara umum akan terposting di bagian properti ya, di bagian properti kecuali kita pakai fitur sundul ya atau fitur highlight. Nah, ini fitur highlight itu yang di atas ini nih. Ya, artinya dia bayar OLX untuk highlight nih selama berapa waktu ya. Bisa ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, mungkin ada yang seminggu, ya kan? Highlight. Jadi sebenarnya traffic yang besar itu di mana? Di halaman utama, teman-teman. Ya, di halaman utama. Kalau dia masih masuk ke halaman yang lain, misalnya ke properti, ke bagian properti, masih ada di sini highlightnya. Itu trafficnya itu berarti tidak sesuai dengan apa yang dianalitikan di ini di mana? Ya di similar web. Ya, nih saya bicara OLX nih ya. Saya bicara OLX. Misal saya ganti nih OLX
.co.id ya. Nah, ini pengunjungnya 11 juta orang ya. Nah, berarti artinya 11 juta orang ini ada di halaman utama, teman-teman ya. Di homepage, bukan di sub halaman. Bisa dipahami nggak? Ya, bukan di sub halaman. Kalau sub halaman yang mana ini? Sub halaman tuh yang sudah masuk ke detail ini. Ini sub halaman. Berarti kalau kita mau punya peluang potensi yang bagus untuk jualan properti, listing kita, ya iklan kita itu harus masuk di halaman utamanya karena halaman utama punya traffic 11,8 juta. Ya, jadi jangan sampai kita beriklan nih. Lalu itu masuk di sub halaman, jangan. Harus masuk di halaman utama. Ya, potensinya kayak gitu. Begitu juga kalau kita main di website-website pemberitaan, jangan sampai iklan kita itu masuk di apa iklan yang di dalam. Kalau bisa halaman homepage. Memang halaman homepage itu yang biasanya lebih mahal. Ya, bahkan kalau kita buka youtube.com ya, saya buka nih youtube.com. Oke. Nah, di sini kan ada kolom iklan ya, teman-teman ya. Di sini kelihatan ya, ada kolom iklan. Di sini iklannya YouTube Musik. Ini kalau saya refresh iklannya yang lain nggak nih? Atau saya pakai halaman yang lain ya. Ini kalau saya buka YouTube, tertrack nggak ya minatnya, interestnya? Oke nggak. Nah biasanya di sini ada kolom iklan di paling depan itu orang ngantri buat ngiklan ya di Google. Oke, tapi di sini bisa dipahami ya bagaimana cara kita menentukan platform untuk jualan ya. Sudah bisa dipahami ya. Ini kita ngelihat minimal di similar web kita tahu nih trafficnya berapa per bulannya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita memposting atau menentukan judul ya. Ya, ini sudah bisa ya. Bagaimana menentukan judul ya, postingan properti ya. Kemarin ada yang nanya kan properti ya. Jadi gini teman-teman, dunia penjualan properti itu kalau teman-teman bisa menjadi yang namanya agent freelance ya. Jadi cukup dia nggak masuk di dalam in-house ya, dia nggak in-house sales enggak, tapi dia freelance penjualan teman-teman bisa dan tetap itu dengan kesepakatan dari developer. Ya, saya pun sekarang nih, saya katakanlah nganggur atau gimana ya. Saya mau jualan rumah, saya datengin aja developer dan saya jadi agent properti, bisa. Ya, apa yang saya butuhkan? Yang saya butuhkan adalah ilmu pemasaran. Ya, bagaimana menjualkan rumah, bagaimana caranya saya bisa handle di lapangan. Kalau properti itu ada dua ya. Dia ada yang mendapatkan lead digital marketer, yang kedua tim lapangan. Tim lapangan ini menjelaskan spek-spek dari rumah. Ya. Nah, kalau yang bisa jago dua-duanya, ini biasanya hidupnya anteng-anteng aja. Dia cuma posting, datengin lead, prospek di lapangan ya. Mungkin tiap weekend ya, kerjanya gitu aja biasanya ya. Nah, selanjutnya, nah bagaimana menentukan judul-judul dari perumahan ini? Nah, ini contoh. Kalau saya ngelihat postingan rumah, nah, nah ini dijual rumah banting harga rumah klasik dan asri di Bendaraya Kemang. Nah, ini judul-judulnya kayak gini ya. Oke, nah judul yang paling spesifik atau judul yang biasanya digunakan oleh agent properti itu judul-judul yang dia dekat dengan fasum atau fasilitas umum. Taunya dari mana? Contoh, saya misalkan buka maps.google.com ya. Saya buka Google Map, oke teman-teman.
misalkan saya jualan produk, saya jualan produk perumahan tuh di Depok ya. Misalkan di mana? Di GDC, Grand Depok City. Ada yang di sini orang GDC? Nah, oke. Nah, ini Grand Depok City tuh kurang lebih di sini, ya. Nah, misalkan saya jualan jualan rumah itu bukan di Grand Depok City. Tapi misalkan saya jualan rumahnya, jual rumah second misalnya di sekitaran GDC ya. Maka saya akan memberikan judul, misalkan nih saya jualannya di Jalan Kemang 2 ya. Nih Jalan Kemang 2 nih saya jualan produk saya di sini nih ya, di Sukamaja ya. Nah, maka saya akan cari ya fasum ya. Fasum atau lokasi yang banyak dikenal ya. Kurang lebih 5 kilometer lah dari lokasi utama. Nah, ini menentukan judul untuk SEO perumahan. Ya, berarti misalkan saya jual rumah komersil ya, misalkan rumah minimalis ya, 3 kamar ya, dekat. Nah, dekat GDC ya. Misalnya gitu ya, atau Grand Depok City. Bukan di Grand Depok City, bukan. Ya. Terus misalkan rumah minimalis 3 kamar ya, 5 menit dari GDC. Oke. Nah, saya akan cari nih titik-titik mana yang famous ya. Fasum mana yang famous ya. Misalnya GDC lah, oke. Nah, saya cari lagi nih. Ya, kurang lebih 5 kilo dari kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini. Ada Studio Alam TVRI. Ini cukup terkenal lah ya. Nah, maka saya akan masukkan kata kuncinya ya. Rumah minimalis ya. 5 menit ya dari Studio Alam TVRI ya. Mainkannya gitu, mengembangkan kata kunci properti ya. Harus ada mengandung urgensinya ya. Ya, tadi. Jadi tempat-tempat famous, tempat-tempat yang fasum, tempat-tempat yang terkenal boleh dimasukkan ke dalam titik properti kita. Ya. Contoh, jual rumah di timur Jakarta. Ada yang pernah kena iklan gitu nggak? Pas datang ternyata Bekasi. Ya, Jakarta Timur sono terus ya, pojokan ya. Berarti bukan Jakarta Timur tuh, Timur Jakarta. Nah, itu agak ngeprank itu judulnya tuh. Tapi mendatangkan lead, kata kuncinya itu. Ya. Nah, ini saya dapat nih Studio Alam TVRI ya. Lalu saya cari lagi ya, tempat yang kira-kira apa? Misalnya ini ya. Lihat bisa jadi dekat SD, dekat SMP. Nah, ini ya. Pemancingan. Nah, ini apotik kurang lah ya. Terus cari ya sekitaran sekitaran Kemang tadi ya, Kemang 2. Nah, ini ada Islamic School nih. Kayaknya bagus nih Islamic Schoolnya ya. Nih diklik aja. Nah, mungkin Islamic Schoolnya ratingnya bagus ya. Nah, ini bagus nih. Ini banyak nih respon positifnya nih di sini. Nah, saya pasang nih kata kuncinya nih. Ya, An-Najm Islamic School ya. Berarti misalkan fokusnya ke ibu rumah tangga yang punya anak kecil ya. Oke, jual rumah minimalis di dekat An-Najm ya Islamic School ya, kayak gitu. Oke, jadi ngembangin kata kuncinya di situ. Ya, termasuk nanti kata kuncinya masukin nih sekitaran yang deket-deket di sana nih ya.
Terus mana lagi? Kita cari kata kunci yang dekat di sini ya. Nah, SMA Negeri 11 Depok ya. Masukkan ya. Jual rumah ya. Minimalis ya. Dekat SMA Negeri 11 Depok. Ya, jadi kita udah menyiapkan senjata kata kunci sekitar di lokasi penjualan kita. Ya. Permainan content writer, oke, ya benar. Jadi memang dekat dengan ya 5 menit dari ya di Masjid Jami Imam Syafi'i ya, Studio Alam, terus ya ya 5 kilo 5 nya SMA 3 Depok ya, SD Islam Terpadu, ratingnya bagus nih. Sekolah orang toksik, oke lumayan bagus lah. Nah, Sekolah Islam Darul Ilmi Depok. Nah, ini bagus juga kayaknya nih. Ya, atau dekat-dekat kampus. Cari kampus dekat sini mana ya. SMK Tirta Jaya ya. Jadi listingnya bagaimana ya, mengambil tagnya ya tadi ya. Kita ngambil tagnya di mana? Studio Alam ya. TVRI Depok ya. Terus Grand Depok City ya. SMA ya. SMA Negeri 11 Depok ya. Anajem ya, Islamic School ya. Nah, ini sudah ada nih ya. Tadi dekat SMA Negeri 3 Depok ya. Nah, ini dimasukkan kata kunci lokasi sekitar. Nah, kampus Jakarta Global University ya. Nah, ini kampus Jakarta Global University di Depok ya. Sama kayak ini kasusnya sama kayak UIN Jakarta, tapi tempatnya di Tangsel. Ya. Nah, ini masukan ya. Nah, berarti kita punya variasi ya, punya variasi kata kunci. Ya, termasuk misal saya kontrakan Pak, kontrakan Pak, misalkan rumah dikontrakan dekat kampus Jakarta Global University. Ya, oke, misalkan kos-kosan murah ya, 5 menit dari kampus Jakarta Global University. Jadi fokus targetnya tuh kepada konsumen-konsumen yang memang dia menikmati apa fasilitas-fasilitas di sekitar properti kita ya. Nah, saya sering nih, saya jualan rumah di sekitaran GDC itu dapat lead-leadnya tuh karena saya masang kata kunci kayak gini 5 menit dari GDC. Rumah di GDC itu udah MM-an ya. Terus saya lari sedikit keluar, harganya jauh dari situ tapi cuma 5 menit dari GDC. Nah, itu value-nya bertambah ya. Kalau di GDC 2 miliar, kalau di 5 menit dari GDC cuma 800 juta, contoh kayak gitu. Nah, itu sering terjadi. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Bermain kata kunci untuk properti ya. Bagaimana menentukan platform ya. Bagaimana menentukan judul ya, tag-tagnya gunakan tag-tag titik-titik yang di sekitar. Ya, description-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, bisa dipahami ya? Aman ya? Nah, jadi juga juga tricky ya. Kalau seandainya mau main posting-posting listing di marketplace tuh, marketplace perumahan ya. Ini sedikit sharing aja. Kayak misalnya saya sering nih di OLX nih. Ya, jadi saya sering dapat lead banyak dari OLX ya. Dulu klien-klien saya. Ya, misalnya properti ini ya. Nah, misalnya di sini. Misalkan saya cari di sini Jakarta Timur ya. Ya, misalnya di sini titiknya misalnya di sini ya. Nah, pastikan gini teman-teman. Oh, ini bukan study case-nya enggak gitu. Misal di Pancoran atau di mana lah ya. Nah, contoh misalnya gini. Ini rumahnya nih di Ciseeng nih. Ya. Kalian jual rumah di Ciseeng. Alamat lokasi Ciseeng. Ciseeng itu di mana Ciseeng? Bogor bukan? Oke, Ciseeng itu Kabupaten Bogor ya. Kayaknya deket-deket Parung nih kayaknya nih Ciseeng. Nah, kalian jual rumah di Ciseeng. Tapi dititikinnya ya, titiknya itu bukan di Ciseeng. Kalian titiknya tuh di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Klik iklannya. Bisa dipahami nggak nih? Jadi ketika kalian mau mempromosikan rumah, misalkan Pak, saya jual rumah di Depok. Oke, titikinnya tuh bukan di Depok, ya. Info alamat rumah di Depok. Emang alamat rumahnya di Depok, tapi kalian titikin postingnya itu di mana? Di sekitaran Depok. Cimanggis, Cijantung, Pasar Rebo, Keramat Jati. Jadi titikin postingnya tuh, nah ini titik postingnya. Ya, dan ini kalau kalian misalkan, Pak, rumah saya di Depok, saya titikinnya di Depok juga. Nah, itu iklan kalian nggak akan meluas. Bisa dipahami nggak nih? Ya. Jadi iklan kalian tidak akan meluas. Kalian jualan rumah di Depok, titikannya di Depok juga. Nah, itu nggak boleh. Jadi titiknya itu di mana? Di sekitar Depok. Ya, Cimanggis, mungkin Bekasi, orang yang nyari rumah di Bogor ya. Tapi ketika orang nyari rumah, kok titiknya ada di titik rumahnya dia. Padahal rumahnya di Ciseeng yang dijual ya. Nah, ini eh, cara cara meluaskannya tuh seperti itu. Nah, dan ini berlaku bukan hanya untuk platform OLX, di platform yang lain juga sama. Ya, tapi nggak tahu kalau di rumah.com nggak kayak gitu kayaknya. Dia ini sistemnya pakai poin, bisa disundul ya di highlight. Ya, oke. Jadi berapa keuntungan yang bisa didapatkan dari jualan properti? Puluhan juta. Kalau closing satu rumah di angka 500, di atas 500. Minimal belasan juta. Jadi kalau kalian mau iseng-iseng nih, ya misalkan Pak saya mau sambilan, sambilan apa ya Pak? Kalian kerjasama dengan agent properti. Kalian yang iklan, lalu si agent yang handle di lapangan. Kalian dapat yang namanya kobrok itu. Jadi kalian cuma ngirimin listing itu bisa dapat sekitar 50%. Kalau kalian mampu menjual satu rumah, satu unit yang 1,8 M, 1 M ke atas lah ya, itu kalian bisa profitnya itu bisa 20 juta sampai 40 jutaan. Ya, tergantung berapa persentase. Nah, itu nanti dibagi dua. Jadi keuntungannya bisa belasan juta kalau kita fokus ngiklan ya. Jadi kalian kalau mau kerjasama, ini salah satu peluang bisnis juga. Kalian bisa bermain di marketplace properti seperti ini. Ya, oke ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana mengembangkan kata kunci dari produk properti.
Ya, ada yang bertanyakan sampai sini? Ada yang bertanyakan? Nggak ada? Oke, ada pertanyaan. Cara kerjasama dengan agent properti itu gimana, Pak? Datang ke proyek, bilang sama developer, ya, saya mau bantu jualan atau kobrok, atau saya punya lead, Pak, ya, saya mau kobrok gitu ya. Begitupun kalau pasang ads ya, Pak, titik jangkauannya harus jauh apa gimana? Kalau seandainya pakai ads, jaraknya jangan jauh-jauh, maksimal 5 kilo dari titik rumah. Misalkan tadi saya jualan di Depok, kalau kamu mau pakai ads Facebook, Instagram ads, jangan jauh-jauh titiknya. Maksimal 5 kilo aja. 5 kilo juga udah banyak lead. Ya, 5 kilo itu udah banyak 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 orang yang nanya biasanya. Ya, itu bisa jadi peluang ya. Saya pernah kehilangan peluang 40 jutaan sudah hampir deal ya. Jualan properti dan itu sangat menyakitkan ya. Tapi ya biasa ya, dunia persaingan penjualan ads ya. Oke, ada yang menanyakan lagi? Nggak ada? Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang apa Google Maps ya atau Google Businessku ya atau LBO Local Business Optimization ya. Bagaimana cara membuat Local Business Optimization atau LBO? Sorry ya, hari ini saya tidak menyediakan slide, jadi kita langsung praktek saja ya dengan catatan-catatan ya. Kita gunakan LBO ya atau Local Business Optimization ya. Oke, kalau kita kerjasama dengan developer bersaing dengan sales propertinya atau punya target market sendiri ya, Pak. Ya, kalau kita posting ya, tentunya kita akan bersaing sebenarnya dengan developer dan sales in-house-nya ya. Tapi kalau kita posting sendiri dengan strategi kita sendiri, ya bisa jadi strategi mereka nggak works gitu loh. Ya, kalau strategi kita works ya kita arahkan aja. Ini lead dari saya gitu kan. Yang penting udah ada deal di awal ya kerjasama. Ya. Jadi kalau mau fokus jadi agent properti itu bagus juga menurut saya itu peluang dan potensial juga ya. Ya. Jadi kita harus punya metode sendiri tentang penjualan properti seperti apa. Contohnya seperti yang tadi saya bahas ya. Kalian boleh pakai teknik-teknik seperti ini ya. Rajin-rajin posting aja ya. Di marketplace juga boleh diiklankan. Nah, LBO atau Local Business Optimization ya, itu bagaimana memunculkan titik di Google Map ya, ya untuk bisnis kita ya. Ya, jadi tampil di Google Map. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah dengan ya seperti ini ya. Kenapa titik ini bisa tampil ya? Kita ke Google Bisnisku ya. Kita bisa ke Google Bisnisku ya. Ya, nanti kalian akan dapat Google profil bisnis seperti ini ya. Silakan dibuka ya Google Bisnisku. Oke.
Oke, sudah dibuka? Oke. Nah, kalau sudah dibuka, maka kita akan klik ya, kelola sekarang ya. Nanti akan tampil seperti ini. Ya. Kita masukkan nama bisnis kita ya. Oke, bagaimana menentukan nama bisnis di Google ya, di Google ya, menentukan nama bisnis ya. Caranya dengan kata kunci plus brand ya, kalau ada brand ya. Boleh kata kunci plus brand plus wilayah atau kota ya. Boleh kata kunci plus brand plus oke, ini aja deh ya. Boleh menggunakan buying keyword. Buying keyword plus kata kunci. Apa itu buying keyword? Buying keyword tuh ini teman-teman ya. Buying keyword itu adalah pusat, agen, toko, distributor, produsen, terus apa lagi? Agen, toko, distributor, produsen, pusat, pabrik, supplier, boleh. Itu namanya buying keyword. Kalau untuk jasa gimana? Jasa ya jasa. Jasa, ahli, pakar, konsultan, pakat, ya terus layanan dan kawan-kawan. Nah itu namanya buying keyword. Ya, berarti gimana? Buying keyword plus kata kunci. Misal saya jualan apa namanya? Saya jualan baju gamis. Ya udah, pusat baju gamis. Oke. Toko baju muslim. Produsen kurma, ya produsen kurma apa? Kurma impor. Ya, nah kayak gitu ya. Supplier minyak herbal ya. Pabrik pabrik busana muslim. Ya. Nah, itu namanya buying keyword ya. Boleh kata kunci aja boleh. Misalnya baju gamis atau baju gamis Al-Bait gitu ya. Contoh aja ya. Atau pusat baju gamis Haramain. Ya, jadi buying keyword plus kata kunci plus brand. Boleh buying keyword plus kata kunci plus brand plus kota boleh. Contohnya gimana? Produsen kurma impor Al-Baik ya, Jakarta. Ya. Atau toko baju muslim ya, Al-Baik ya, Bogor. Ya, boleh kayak gitu. Ya. Jadi ketika kita ingin menentukan kata kunci kita untuk titik Google Map kita, pastikan ada kata kunci ya. Kalau sifatnya produk ya, kalau sifatnya bangunan yang sekolah ya udah sekolah mah ngikutin aja SMA negeri berapa.
gitu ya. SMK negeri berapa, politeknik apa, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Oke. Nah, saya misalkan distributor minyak urut herbal. Saya pakai merek Hondo Strong. Hondo Strong Oil, ya. Oh, 40 karakter ya. Oke. Kalau sudah klik lanjutkan. Ya. Nah, ini retail online ya. Toko online. Ya, ini boleh disesuaikan ya. Kalau kita mau ada titiknya, pilih titik toko lokal ya. Klik toko lokal, klik berikutnya ya. Ya, kalau situsnya nggak ada, ya udah lewatin aja. Lewati ya. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, ini retail online-nya di unchecklist ya. Masukin kategori bisnis ya. Misalnya minyak atau herbal. Toko herbal. Kalau sudah klik berikutnya ya. Masukkan alamat bisnis ya. Bagaimana memasukkan alamat bisnis ya? Masukkan alamat bisnis alamat lengkap kita ya. Misalnya nah, teman-teman, kalau titik rumah kita nomornya sudah dipakai Google Map ya. Misalnya, Pak, saya udah pernah pakai Google Map, Pak, buat jualan seblak. Buat jualan seblak, Pak, ya, seblak ceker. Ya. Misalkan nomor nomor rumah saya nomor 11, Pak. Ya udah, ubah nomornya jadi nomor 12 atau nomor 13, boleh kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kota masukin Jakarta Timur. Saya Jakarta Timur ya. Provinsi DKI Jakarta masukin kode posnya. Pak, kalau di mall gimana? Masukin alamat mallnya, jalan apa atau di mall apa, blok apa, ruko berapa, nomor ruko 40F, boleh ya. Kalau di mall bisa dimasukkan alamat mallnya, blok berapa ya di dalam mall. Kalau udah ada yang pakai itu tetap bisa, Pak. Bisa, tapi alamatnya nomornya dibedain, digeser sedikit. Ya minimal tampil dulu nih titik kita nih ya. Walaupun alamatnya nggak begitu akurat ya. Walaupun titik mapnya tidak begitu akurat, nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah klik berikutnya ya. Masukkan nomor telepon ya. Situs web gimana? Situs webnya kosongin. Kalau kalian tiba-tiba masukin website, bisa langsung diblokir sama si Google ya. Kenapa? Karena dianggap bisnisnya bisnis online, bukan bisnis lokal. Ya.
Tampilkan bisnis Anda di peta. Ya, lanjutkan dong ya. Nah, verifikasi nomor telepon ya. Ini bisa dengan menggunakan SMS ya. Kalau ada yang nanti kirim surat nggak apa-apa ya. Kalau sudah verifikasi. Oke, klik berikutnya ya. Kalau sudah, tentukan jam kerjanya ya. Pak, kalau di alamat yang sama persis tapi beda nomor telepon, email bisa, Pak. Beda email bisa, beda nomor telepon bisa, tapi sorry, sama nomor teleponnya bisa, email sama bisa ya. Tapi alamat nggak boleh sama. Tadi kalau ada alamatnya udah ada titik, geser nomornya ya. RT 10, RW 11. Nomornya nomor 13. Kamu ganti nomor 14 atau nomor 16. Kamu loncat aja ya. Karena kalau alamatnya sama diblokir sama Google karena disangka bisnisnya double. Tapi kalau beda nomor telepon bisa, sama nomor teleponnya bisa juga. Tapi jangan sampai ya alamatnya sama karena titik Google itu berdasarkan apa? Berdasarkan ini alamat ya. Jadi bekas bisnis orang lain tapi belum dihapus. Kalau misalkan bekas bisnis orang lain diklaim aja diklaim. Ya, bagaimana ngeklaimnya? Misalnya saya cari di sini apa? Misalkan cari di sini bisnis saya katakanlah baju gamis, map ya. Nah, kalau bekas, nah ini nih, ya, misalkan bekas bisnis orang Pak, klik klaim bisnis ini, siapa tahu bisa ya. Karena nggak semua bisnis bisa kita klaim ya. Kalau misalkan bekas penjual sebelumnya, klik aja klaim bisnis ini. Ya, kalau ada ya, ada nggak klaim bisnis? Nih ya, klaim bisnis. Ya, nah ini tentukan jam buka, jam tutup ya. Ya, masukkan jamnya ya. Kalau sudah klik berikutnya ya. Tambahkan fitur pesan, boleh ya. Enggak juga nggak apa-apa ya. Tambahkan deskripsi bisnis, masukkan kata kunci ya. Strong Oil ya. Ingat untuk judul dan deskripsi jangan ditambahin nomor WA ya. Di deskripsi jangan tambahin nomor WA, nanti diblokir ya.
Oke. Tambahkan foto toko ya. Ini kalau bisa tambahkan foto toko akan lebih cepat di verified ya. Ya, atau enggak lewati dulu aja ya. Beriklan, lewati ya, beriklan ya. Dapatkan domain custom, lewati ya. Hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi, klik lanjutkan. Nah, ini karena belum diverifikasi, maka tidak terlihat secara publik ya, belum tampil di Google Map. Kalau dia sudah diverifikasi, maka dia akan kelihatan ya. Secara publik baru bisa kelihatan. Ya, kurang lebih seperti itu caranya membuat Google Map ya. Berhubung azan dan juga teman-teman sudah melihat prosesnya, silahkan ya. Anda praktek, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya untuk praktek membuat Google Map ya. Silakan. Halo Kak, Ya, ya gimana gimana? Verifikasinya butuh berapa lama ya? Bisa 1 sampai 2 hari ya. Bahkan ada yang 4 hari. Silakan ya, ada yang mau ditanyakan? Oke.
Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan sampai sini? Ini kenapa ya masih belum diverifikasi ya? Tampilannya dicoret. Oh, oke. Oh, lagi meninjau, masih ditinjau ya. Jadi belum diverifikasi. Masih tahap tinjauan ya. Ditunggu aja. Jasa artikel SEO murah. Oh, oke. Oke, good. Kalau menentukan nama bisnis biasanya berapa keyword ya, Pak? Menentukan nama bisnis berapa keyword? Ya, kalau bisa nama bisnis itu yang gampang diingat ya. Sesingkat mungkin sebenarnya ya. Misalkan saya punya yang namanya ikutkelas.com. Saya punya tuh domainnya tuh. Ikutkelas.com. Jadi kalau ikut pelatihan, ingatnya ikut kelas gitu ya. Terus saya punya jasa internetmarketing.com. Jasa kelasinternetmarketing.com itu juga saya yang punya. Saya juga punya jagodesaingrafis.com. Ya, jadi tiga kata tiga suku kata oke lah ya. Tapi jangan terlalu panjang juga ya. Maksimal 3 lah ya. Jasa artikel SEO. Ya, ya. Terus misalkan kita jualan cemilan pedas. Ya udah camilan pedas Bandung.com atau distributor cemilan pedas. Itu oke ya, pakai buying keyword di awal, nggak apa-apa. Itu juga bagus ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya saya mau bahas masih di seputaran kata kunci lah ya. Nah, jadi teman-teman kata kunci itu tidak hanya buying keyword ya. Teman-teman sudah tahu buying keyword ya. Ada ada kata kunci abadi ya. Ini kita masih tahap mengembangkan kata kunci ya. Ada yang namanya kata kunci abadi. Apa itu kata kunci abadi?
kata kunci tahun. Ya, misalnya ya biaya umroh 2023 ya, atau misalnya tren baju muslim 2023. Itu namanya kata kunci abadi tuh, tahun. Jadi misalkan nih 2023. Kalian mau hajar untuk tahun yang 2024, itu bisa. Kita bikin artikel dulu untuk tahun-tahun 2024. Ya, misalnya kalau saya buka google.com ya. Misalkan biaya umroh. Nah, tahun berapa? Tahun 2023 ya. Nah, ini orang udah ada nih yang langsung hajar untuk tahun 2024 2025 supaya dia artikelnya duluan ke indeks. Ya, kalau saya klik yang 2024, nah ini nih. Udah ada kata kunci yang ngehajar 2024 ya, Alsa Travel. Ini namanya kata kunci abadi, teman-teman. Ya. Misalkan jualan apa? Harga rumah subsidi. Nah, 2002. Ah, oke. Main nggak tuh kata kuncinya? Ya. Jadi kalian kalau mau main kata kunci buat tahun depan, dibikin dari sekarang nggak apa-apa. Ya. Izin tanya Pak, misalkan menuliskan kata-kata promosi di judul Google. Oke. Profil bisnis seperti promo 50%, gratis, free ongkir, diizinkan Google tidak, Pak? Saran saya jangan dimasukkan di judul, jangan di judul Google My Business. Kalau di judul posting, di judul produk itu bisa ya, atau di feednya Google Business bisa ya. Jadi promosi itu jangan dimasukkan dulu di dalam judul. Kalau bisa kata kunci dulu ya, kata kunci merek atau buying keyword kata kunci merek ya, seperti yang rumus yang tadi ya. Tapi kalau misalkan mau masukin juga, masukin di posting aja ya, di postingan ya. Insya Allah besok kita belajar posting ya, atau belajar bikin website ya. Ini tapi saya mau tanya dulu nih, kalian mau belajar website yang .com hosting beneran atau mau yang website gratisan? Saya mau tanya ya. Boleh di kolom komentar ya. Mau belajar hosting website yang benerannya, yang bener-bener hosting web ya, .com ya, dalam arti .com hosting beneran atau yang gratisan ya. Kalau yang gratisan, kalau yang gratisan tentunya kita bisa langsung praktek ya pakai wordpress.com ya. Ya, pakai wordpress.com atau blogger.com ya. Kalau mau pakai yang berbayar bisa jadi bayarnya di angka 300 ribuan. 300 sampai 400 ribu lah ya yang promo. Ya. Kalau mau yang berbayar, saya kasih tahu trik-trik bagaimana mendapatkan yang berbayar tapi dengan segudang fitur. Ya, kalau seandainya mau yang gratisan aja Pak, ya, yang free aja, nggak apa-apa. Iya, pasti pakai WordPress ya, nggak mungkin nggak pakai WordPress. Hostingnya aja Pak, biar bisa ngulik script SEO-nya. Oh, yang hosting ya, oke. Ya, mau yang berbayar atau yang gratis? Oke, jawab ya. Kalau yang berbayar besok saya buka dashboard yang berbayar. Kalau yang mau yang gratis besok saya buka yang gratis-gratisan. Ya. Mau dua-duanya Pak? Ya nggak apa-apa, dua-duanya berarti saya bahas. Oke, dua-duanya ya. Jadi gimana caranya kita jualan website ya?
modalnya berapa sih jualan website itu, bisa dijual berapa sih Pak? Ya, saya pernah tembus puluhan juta jualan website. Modalnya berapa? Modalnya cuma nggak nyampe sejuta. Itu margin sekian ribu persen itu. Ya, oke, ya udah. Saya akan bahas dua-duanya ya. Insya Allah pertemuan besok saya udah bahas ke teknis bagaimana bikin websitenya ya, bagaimana bikin website yang gratisnya ya. Ya, bikin website-website berbayar, website-website yang bagus ya, menggunakan apa ya, yang premium-premium. Mungkin besok saya bahas deh ya. Standarnya apa aja sih ya kalau kita membuat website yang ideal ya, menggunakan toolsnya apa saja. Kalau yang gratis lebih banyak lagi ya. Ya, rekaman ada ya nanti sama Mbak Mbak Yuyun ya. Mbak Mbak Yun, Ma'rifatul ya, Ma'rifat tuh. Tinggi banget tuh. Ya. Nah, ini namanya kata kunci abadi ya. Kata kunci abadi itu kayak gini, 2023, 2023 ya, 2024. Itu dimainkan tahun-tahunnya ya. Lalu misalnya apalagi Pak yang abadi Pak? Kata kunci abadi. Ya, kata kunci abadi itu kayak misalnya murah. Ya, misalkan rumah murah di. Nah, A, B, C, D ya. Jadi murah itu kata kunci abadi. Tahun murah tuh abadi ya. Atau misalkan nih masih dalam konteks jualan rumah nih ya. Jual rumah di dekat. Ah, oke. Ini juga benefit ya, menambahkan benefit di judul posting ya, bukan judul web atau judul profil bisnis Google Bisnis. Jadi kalau misalkan kita mau jualan properti ya, jual rumah di dekat apa? Dekat stasiun, dekat Telkom Bandung, dekat stasiun Rawabuntu, dekat Taman Mini, dekat MM 2100. Nah, ini orang Karawang nih ya, MM 2000 ya. Itu pasti dicari itu rumah-rumah sekitaran Karawang untuk pekerja pabrik. Rumah dekat UIN Pekanbaru, dekat rumah di dekat Alam Sutra, ya. Atau misalkan Pak, saya kerjanya di hotel, Pak. Saya kerja di hotel. Kira-kira kata kunci apa yang bisa menaikkan omset penginapan tempat saya kerja, Pak? Ya, bisa misalkan hotel murah yang ada. Nah, kata kunci yang ada. Bisa ngeliat ya? Yang ada apanya? Yang ada bathtub, ya, yang ada kolam renang, yang ada Netflix. Nah, itu tuh jadi value tuh, ya. Nah, itu termasuk mengembangkan kata kunci berdasarkan benefit. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang ada A, B, C, D, E, F, G. Kolam, nah, di mana ya? Kolam renang di Palembang, Bandung, Pekanbaru ya. Nah, ini dimainkan nih. Kata kunci ini ya. Bisa dipahami ya? Bagaimana mengembangkan kata kunci. Oke. Nah, eh, trik SEO lagi ya. Kita harus menentukan
username, ya. Sorry, basic-basic SEO itu teman-teman harus email menggunakan kata kunci. Password mengandung doa. Ini biasakan nih. Jadi kalau kalau kalian punya email, misalnya kalian jualan umroh, misalkan apa travel haji umroh berkah @gmail ya. Passwordnya apa? Passwordnya omset 2 miliar. Nah, jadi kalau kalian ngetik password tuh passwordnya isinya doa semua ya. Itu saran guru-guru saya tuh ya. Lalu gunakan username ya. Username kata kunci ya. Lalu bagaimana username kata kunci? Menentukan kata kunci. Misalnya saya travel umroh, Pak. Ya, nah ini travel umroh. Eh, letakkan kursor di depan, ya, di depan, ya, ya A, B, C, D, E, F, G, ya, S, ya. Nah ini banyak nih, ya. Jadi nariknya usernya tuh di depan ininya, apa kursornya ya. Misalkan tadi ya, haji umroh, ya. Depannya apa? Ya, nah ini, ya. A, ya. Atau kita cari aja di sini ya. Tabungan haji umroh. Haji umroh Pak Yulianto. Nah, toko perlengkapan haji umroh terdekat ya, haji umroh ya. Nah, B ya, biaya haji umroh, biro haji umroh ya. T, travel haji umroh ya. Nah, ini boleh gunakan username ya. Misalkan travel haji umroh Surabaya. Boleh ya. Travel haji umroh ya. Nah, ini boleh nih ya. Travel haji umroh terbaik. Ini dijadikan username boleh nggak? Boleh. Ya. Jadikan username kata kunci ya. Email kata kunci, username kata kunci. Judul ya, udah kita bahas panjang lebar ya. Judul kata kunci. Deskripsi ya, kata kunci ya. Ya, nah ini kita tentukan nih kata kunci. Kata kuncinya juga kita minimal kita kategorikan 3 nih ya. Kata kunci ada kata kunci emas ya. Ada klasifikasinya kata kunci ini ya. Kata kunci emas ya. Kata kunci perak ya. Perunggu boleh ya. Kata kunci emas yang mana ya? Misalkan yang utama ya, travel haji umroh ya, Jakarta. Ya, ini kata kunci utama ya. Kata kunci yang keduanya apa? Jakarta Selatan ya, atau dimainkan ya berdasarkan panjang long tailnya ya. Oke. Username-nya kata kunci ya, travel haji umroh apa ya? Travel haji umroh terbaik ya. Kata kunci ya, travel haji umroh ya. Ya, travel haji umroh Jakarta ya. Travel haji umroh apa ya? Tentukan ya. Deskripsi kata kunci ya.
Base deskripsi apa? Tag ya. Teksnya kata kunci ya. Jadi SEO tuh kita menanamkan ini aja nih ya. Dari email, password, username, judul, deskripsi, dan tag semua kata kunci. Oke. Misalnya saya mainkan ya. Saya bikin artikel contoh. Travel Haji Umroh terbaik 2024 ya. Judulnya ya. Username-nya Travel Haji Umroh terbaik. Deskripsinya, masukkan deskripsi terbaik ya 2000 enggak ini ya. Atau dimainkan aja travel haji umrohnya ya. Dibuat description-nya ya. Oke, tambahkan kontak ya. Travel haji umroh terpercaya amanah ya, hubungi. Oke, sorry, penjudulan boleh menggunakan kata bombastis ya. Apa itu kata bombastis? Ya, menggunakan kata bombastis plus kata kunci plus apa? Brand plus WA. Boleh kayak gini. Ya, contoh kata kunci bombastis apa? Diskon gila-gilaan ya, baju lebaran. Ya, merek apa? Boleh atau WA ya, atau hubungi sekian ya. Itu namanya kata-kata bombastis. Ya. Share note boleh nggak? Boleh. Nanti share note ya. Lalu kata bombastis apa lagi? Misalnya ya, cuci gudang, ya, baju lebaran, ya, WA sekian. Boleh kayak gitu. Oke. Jual cepat, BU ya. Rumah 2 lantai dekat Grand Depok City. Nah, itu namanya kata-kata bombastis ya. Apalagi kata-kata bombastis? Apa? Banting harga, promo promo Ramadan ya. Oke, baju lebaran 100.000 3 pieces ya. Branded ya, hubungi. Oke, bisa dipahami ya kata kunci bombastis seperti apa ya? Apalagi kata kunci bombastis? Butuh uang cepat. Ya, mobil Innova 2019 diesel ya. Low KM ya, hubungi. Nah, gitu cara mainnya.
Ya, jadi kata kunci itu variasinya banyak banget ya. Yang penting ada kata kunci ya. Apalagi kata-kata bombastis. Ya, diskon gede-gedean. Ya, promo Ramadan boleh ya. Diskon gede-gedean, kurma impor. Ya, hubungi ya. Promo gila-gilaan ya, banting harga ya. Apa? Krim otot ya. Krim otot Hando Hondo Strong oil ya, barang import ya, lolos BPOM. Hubungi. Boleh kayak gitu ya. Apalagi cemilan ya, banting harga, promo Ramadan, camilan basreng pedas, nagih ya, hubungi. Oke. Jadi permainannya kayak gitu teman-teman ya. Mengembangkan kata kunci ya di properti ya. Promo Ramadan, baju lebaran, koko gamis ya, 100.000 dua barang branded ya, full cotton, adem banget ya. Hubungi ya, yang penting ada kata kunci ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Mainkan kata kuncinya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bila nama domain tidak mengandung kata kunci, apakah susah masuk ke pencarian alien title ya Pak? Apakah ada triknya untuk nama domain yang general, misalnya pakai nama brand biar bisa masuk pencarian alien title? Ya kalau brandnya belum terkenal, perlu dibantu kata kunci. Ya, kalau brandnya belum terkenal. Ya, misal brand belum terkenal apa? Ratu Collection. Kita nggak ada yang tahu Ratu Collection jualan apa. Tapi dia tambahkan kata kunci. Ya, misalkan gaun pesta Ratu Collection. Nah itu karena ada kata kuncinya, maka itu terbantu. Makanya merek itu gini. Jadi ada 3 tahap teman-teman. Ada nih mesti dibedakan nih ya. Kalian harus bisa membedakan yang namanya selling dan branding ya. Jadi ada marketing, branding, selling. Bedanya di mana? Ya. Ada yang tahu bedanya branding, marketing, branding, marketing, selling dan branding? Ya, kalau marketing itu tujuannya adalah untuk mengedukasi customer. Mengedukasi customer. Kalau yang bertugas untuk beli sekarang, promo gila-gilaan, itu namanya selling. Menggerakkan orang supaya beli sekarang, itu namanya selling. Kalau mengedukasi customer, ya itu marketing. Yang nyuruh beli sekarang, itu selling. Nah, yang memberikan persepsi itu, memberikan strategi persepsi tentang produk kita dengan storytelling, maupun dengan strategi-strategi lain, audio visual, itu namanya branding. Jadi ini 3 hal yang berbeda. Ya, jadi brand itu merek, brand itu bukan di selling, ya. Nah, jadi tahapannya gimana? Tahapannya kita selling dulu, ya. Sebelum orang tahu merek, tahu dulu barangnya apa, ya. Misalnya, ya laptop,
Ya, laptop itu kata kunci produk. Tapi kalau laptop yang terbaik menurut saya tuh MacBook gitu. Atau laptop yang versi Windows terbaik menurut saya tuh Lenovo. Ya, jadi yang mana duluan antara selling, marketing dan branding? Duluan selling. Ya, jadi selling dulu baru branding. Ya, sama nih ketika ada perusahaan startup grow up sama scale up itu beda. Ya, perusahaan-perusahaan yang startup itu punya masalah. Pasti perusahaan startup itu masalahnya satu, apa? Penjualan. Belum branding dia. Ya, dia masih selling. Jadi perusahaan-perusahaan yang startup dibilang itu adalah perusahaan yang masalahnya adalah omset. Ya. Makanya yang diperlukan apa? Strategi selling, strategi marketing, belum strategi branding. Ya, belum strategi branding. Baru masuk ke grow up. Grow up itu masalahnya apa? Grow up itu masalahnya SDM. Jadi kalau teman-teman ketemu sama satu perusahaan yang bongkar pasang karyawan, bongkar pasang SDM, nggak dapat SDM yang bagus, keluar masuk terus, itu perusahaannya fasenya namanya fase grow up. Beda kalau sudah scale up. Apa itu scale up? Scale up itu menggandakan bisnis. Scale up itu butuhnya modal, bukan penjualan. Scale up itu butuh modal. Dia butuh modal 2 kali lipat untuk membuka cabang di tempat lain. Itu namanya scale up. Make sure to scale up. Make sure itu scale up. McD itu scale up. Ya. Perusahaan apapun yang bisa digandakan cabangnya itu scale up namanya. Nah, kita sebagai personal yang berjualan, ya fasenya masih jualan, itu kita selling atau masih di startup kita nih. Ya, yang masalahnya adalah omset. Bisa dipahami ya bedanya ya, teman-teman ya. Jadi membuat banyak website yang pakai domain kata kunci dulu ya Pak, untuk mendongkrak website official. Ya, jadi boleh strateginya seperti itu. Mungkin itu strateginya saya bahas besok ya. Antara money site atau website utama dengan website pendukung itu, website gratis itu bagaimana cara mainnya? Apa yang kita masukkan? Jadi kalau orang SEO biasa mungkin akan berpikir kalau bagaimana caranya merek kita, produk kita itu tampil di halaman Google. Tapi kalau SEO yang levelnya udah orang-orang SEO yang levelnya udah jauh banget, itu dia mikir gimana caranya halaman satu Google adalah website kita semua. Jadi di halaman satu Google, semua website itu punya kita semua, ya. Oke, itu sebenarnya the next levelnya kayak gitu. Ya, tapi kita karena belajar SEO awal, kita cari tahu dulu nih gimana caranya supaya website kita tampil dulu nih, ada dulu nih, ya di Google. Tapi kalau kita sudah terbiasa memasukkan website kita ada di Google, sekarang kita berpikir lagi gimana caranya halaman satu Google, setiap kata kunci yang terbaik itu isinya adalah produk kita semua. Gambarnya gambar kita semua. Ya punya kita. Nah, itu tuh perlu strategi. Oke, karena sudah jam 4. Ada lagi pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan. Link absen belum ya? Link absen ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai bertemu di besok ya. Mudah-mudahan besok kita udah bahas ini ya, bahas website ya, dan bagaimana kontennya itu dibuat ya. Saya menggunakan ChatGPT nanti untuk membuat artikel ya. Jadi teman-teman mungkin boleh cari tahu dulu apa itu ChatGPT, gimana cara bikin artikel di ChatGPT ya. Nah, itu besok saya bahas juga sih, insya Allah saya bahas ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Aditya untuk materinya hari ini. Pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Boleh meninggalkan kelas, teman-teman. Sebelumnya diisi dulu ya link absensinya.